As little children, we would dream of Christmas morn, of all the given toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because of love. We were the reason that he gave his life. We were the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show us the reason to live. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak ku sadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk kita. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, untuk hidup yang Luar biasa. Mari tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami dari SPBF melaksanakan perayaan Natal pada malam hari ini, dan terima kasih atas kedatangan Bapak Pendeta Heru. Kami juga ada tamu yang datang juga, Bapak Pendeta Michael yang kami hormati beserta keluarga. Pak GM, selamat datang. Pastor Roni yang akan memimpin acara pada acara Natal ini untuk membawakan khotbah Natal. Dan juga Bapak Pendeta Irwanto yang sudah sibuk sejak 2 minggu yang lalu. Jadi luar biasa Pendeta Irwanto. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang hadir pada malam hari ini. Memang kami tetap menjaga M3, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jadi M3 bukan 3M, Pak. Jadi terima kasih, kita tetap menjaga protokol kesehatan pada saat pandemik COVID-19 ini, dan puji syukur sebagian besar karyawan maupun pimpinan, staf, dan seluruh kerabat Taman Safari ini semua sehat. Ada beberapa yang terkena COVID, tapi saat ini kondisinya sudah pulih kembali dan sehat. Puji Tuhan kami naikkan, dan semoga semua akan sehat selalu, dan juga perayaan Natal ini juga akan membawakan kita semangat, dan kita sudah bisa lihat nanti dalam acara-acara Natal baru saja kita menyaksikan tarian yang disampaikan oleh anggota SPBF. Jadi terima kasih atas sumbangan tarian, dan juga nanti ada paduan suara yang akan disampaikan untuk memberi kesaksian pada acara ini. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sehingga terang ada di mana-mana, meskipun di desa, di kecamatan, dan di Kabupaten Bogor ini. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih. Shalom. Suaranya kurang kencang. Kita mau rayain Natal tapi suaranya kurang kencang. Harusnya ada sukacita yang sangat luar biasa. Karena kita percaya Tuhan Yesus telah lahir. Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, di saat ini, di malam hari ini, saya mau mengajak untuk kita tundukkan kepala kita. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Berilah hormat bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang patut disembah, sebab Dia Allah yang patut ditinggikan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian sembah kita. Kita mau berdiri bersama-sama. Berilah hormat. Berilah hormat. Berilah hormat. Kristus Raja mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan telah melayakkan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya yang berdosa. Dia lahir, dia datang ke dunia untuk kita. Karena kita dilayakkan Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan kita, malaikat di sorga bersorak-sorak. Dan kita bersyukur pada malam hari ini, kita mau bersorak-sorak. Oleh
Tuhan kita sungguh luar biasa. Tuhan kita ajaib Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan kita Allah yang perkasa. Hai malaikat dari surga, kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Pada bait yang pertama, hai malaikat dari surga, atas bumi kabarkan, janji Allah sudah nyata. Hai malaikat dari surga, atas bumi kabarkan, Janji Allah sudah nyata. janji Allah sudah nyata. Almasih dilahirkan. Masih dilahir. Berilah hormat kepada lagi. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Bait yang kedua akan kita nyanyikan secara sungguh-sungguh. Hai gembala yang di padang, terima kabar yang mulia. Gembala yang di padang, terima kabar yang mulia. Allah serta kita sekarang. Serta kita sekarang sudah jadi manusia. Berilah hormat. Berilah hormat, berilah hormat, Kristus Raja mulia. Pada bait yang ketiga akan kita nyanyikan bersama-sama. Orang maju saya sekarang, tinggalkan renunganmu. Orang maju, hai sekarang, tinggalkan renungan. Lihat bintang terang cemerlang. Bintang Carilah raja itu. carilah Raja. Berilah hormat. Berilah hormat, berilah hormat, Kristus Raja mulia. Berilah hormat kepada lagi. Dengan kesungguhan hati kita mau datang karena dia layak menerima pujian dan hormat bagi dia sampai selama-lamanya. Mulia Kristus Raja dunia, Kristus Raja dunia. Bapa di surga, hati kami bergetar Tuhan saat menyanyikan lagu ini. Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Besar, yang menciptakan langit bumi beserta dan isinya, dan telah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk Yesus Kristus yang telah Engkau lahirkan dan datangkan bagi kami sekalian. Tuhan, kami bersama-sama pada petang hari ini merayakan hari kelahiran-Mu. Bapa di surga, biarlah perayaan ini bukan suatu tradisi saja, tetapi benar-benar akan kami masukkan ke dalam hati kami yang terdalam. Terlebih Tuhan, kami juga akan memuji Engkau, demikian pula dengan sebagian kami akan menikmati puji-pujian dan mempersembahkan pujian. Oleh karena itu, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas itu. Dan di puncak acara Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Pendeta Roni Serworwora. Dan kami percaya bahwa sepulang dari tempat ini, kami akan diberkati dan kami akan menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami persilahkan Roh Kudus-Mu Tuhan beracara dan menguasai kami sekalian pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus Putra-Mu yang tunggal kami alaskan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali.
Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Heru. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita dilayakkan Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Masih ada sukacita. Masih kuat untuk berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya untuk mengundang untuk kita sama-sama berdiri. Kita mau bersukacita bagi Tuhan Allah kita. Karena dia luar biasa bagi kita. Kita akan sambut dia sebagai Raja dunia. Mari kita sambut Sang Raja. Kita angkat pujian ini dari kesungguhan hati kita. Kita mau bersukacita bagi Tuhan kita. Karena dia Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita sambut Sang Raja. Kita gunakan tangan kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji dia. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, dia yang maha kuasa, yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus. Ya. Namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji dia. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosiana. Puji Hosana, puji Hosana, Puji Hosiana. puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosiana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosiana. Puji Dengan sukacita kita mau katakan puji Hosiana. Puji Hosiana. Puji Hosana, mulia namanya. Nyanyi glory. Puji Hosana, puji Hosana, Puji Hosiana. puji Hosana, mulia namanya. Nyanyi glory. Pujian ini akan menyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Dan nyanyi, dan nyanyi. Mari serukan bagi Allah kita. Serukan, Hey, hey. serukan, Hey, hey. bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, Hey, serukan, hey, hey. bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan. Mari serukan, Hey, hey. serukan, Hey, hey. bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi Nyanyi glory. glory, glory bagi Sang Raja. Sekali lagi nyanyi glory. Glory, glory,
Ibu Saudara? Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Saya mempersilakan untuk kita duduk kembali bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Di saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, persembahan kita bagi Tuhan Allah kita. Sambil diiringi dengan pujian, kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala yang ibadah. Gembala yang di padang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya. Kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Bajang kuda gembala sangat takut. Sangat takut ketika malaikat Memberitakan lahirnya Kristus Juru Selamat. Kristus Juru Selamat. Kabarkan dari Bukit dan manapun. bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Pada bait yang ketiga di palungan yang hina. Palungan yang hina, lahirlah Al-Masih. Keselamatan manusia, anugerah ilahi. Kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Sekali lagi lahirnya Al-Masih. Lahirnya Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan paduan suara dari Gereja Baptis SPBF. Dipersilakan.
Tuhan selalu terkenal. Kembali pada Kristus dengan rela. Tegakkan langkah dan gerakmu, pancarkan terang Kristus. Lakukanlah dengan hati yang tulus. Biarlah kemuliaan Kristus bersinar terus. Buatlah orang percaya Kristus. Kita satu tubuh di dalam Kristus. Jangan sampai hubungan kita putus. Kita ditetapkan untuk diutus, memberitakan Injil Kristus. Kegelapan semakin merajalela. Banyak orang Tuhan terkena jala. Menjadi terang selalu terkendala. Kembali pada Kristus dengan rela. Tetapkan langkah dan gerakmu, pancarkan terang Kristus. Lakukanlah dengan hati yang tulus. Biarlah kemuliaan Kristus bersinar terus. Buatlah orang percaya Kristus. Tetapkan langkah dan gerakmu, pancarkan terang Kristus. Lakukanlah dengan hati yang tulus. Biarlah kemuliaan Kristus bersinar terus. Buatlah orang percaya Kristus. Biarlah kemuliaan Kristus bersinar terus. Buatlah orang percaya Kristus. Biarlah kemuliaan Kristus bersinar terus. Buatlah orang percaya Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, terima kasih hamba Tuhan, Pendeta Heru, Pendeta Michael, senang sekali ada kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Senang sekali juga mendengarkan paduan suara, mengingatkan saya pada satu peristiwa yang dialami oleh sebuah gereja ketika mereka sudah mempersiapkan Natal, dan dari jauh-jauh hari sebelumnya paduan suara sudah berlatih. Bulan November mereka sudah berlatih, dan pemimpin paduan suaranya kesal sekali. Setiap kali latihan pasti ada yang absen. Pasti tidak pernah ada full team, 100% nggak ada. Semuanya pasti, setiap kali latihan minggu ini, semuanya selalu absen. Sampai tinggal hari terakhir, pemimpin paduan suara kemudian berkata seperti ini, saya kecewa sekali, ini mau Natal, tetapi selalu aja ada yang absen setiap kali latihan. Satu-satunya yang tidak pernah absen adalah pianis. Ya, bilang tepuk tangan untuk pianis kita, ya, tepuk tangan. Lalu kemudian pianisnya diberikan kesempatan. Coba tolong kamu kasih kesaksian kepada anggota-anggota yang lain. Bagaimana kamu bisa begitu setia, tidak pernah absen setiap kali latihan. Pianisnya dengan rendah hati berdiri dan berkata, ya Pak pemimpin paduan suara, inilah yang dapat saya lakukan. Mengingat besok pada waktu perayaan saya nggak bisa datang. Untung pianisnya juga ada di sini ya. Saya menikmati tadi bersama dengan Pak Tony dikerjain kita jalan-jalan kemana-mana seharian. Dan kemudian naik mobil bersama-sama keliling, Pak Tony yang nyetir dan saya di sebelahnya. Keliling, naik-naik sampai di tempat atraksi di atas itu, saya lihat security Pak Heru, security itu hormatnya sampai melengkung-melengkung begini ke saya. Saya melengkung-melengkung Pak Jim, saya nggak tahu kenapa. Tapi saya dengar-dengar kemudian, saya dengar-dengar mereka ngomong di antara mereka. Mereka bilang, ya supirnya aja M3, siapa yang dibawa? Bayangin gitu ya. Kalau supirnya aja M3, siapa yang dibawa sebelahnya? Katanya melengkung-melengkung hormatnya. Jadi kita akan ada dan kita merayakan Natal dengan sukacita bukan karena siapa yang bawa mobil kita, bukan karena siapa, tetapi karena kita bersukacita. Dan saya mengundang kita untuk melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9,
Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama dan selanjutnya. Memang tema yang akan diambil oleh panitia saat ini adalah dari Yohanes 1 ayat 5 dan saya ingin mengajak kita semua untuk melihat hubungannya antara kedua nats ini. Dalam waktu yang singkat ini saya diberikan waktu 20 menit. Tibanya tadi malam, khotbahnya hanya 20 menit Pak. Besok masih di sini juga. Jadi saya pikir luar biasa juga. Mereka baik sekali Pastor Michael. Kasih waktu yang cukup panjang buat kita pemanasan 20 menit. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab, perhatikan ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam beberapa menit ke depan, kita akan berbicara mengenai tema kita, terang yang sudah bercahaya. Menarik ketika pemerintah kita, polisi kita menghargai jeripaya polisi yang menjaga setiap acara Natal, tetapi ada satu hal yang mengganggu saya karena setiap kali ada operasi lilin. Baik sekali, para polisi menjaga dan saya menghormati mereka, tetapi seringkali kita perlu bertanya mengapa ada operasi lilin pada waktu Natal, ada operasi ketupat pada waktu Lebaran, dan ada operasi lilin pada waktu Natal, dan sayangnya beberapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, pada waktu Natal ada gereja-gereja yang dibom, sehingga setiap tahun sekarang ada usaha untuk terus memperketat penjagaan gereja-gereja, rumah-rumah ibadah. Bahkan kita tahu beberapa tahun yang lalu Masjid Istiqlal pun saja dibom. Saya berpikir ini berarti sudah kejahatan, sudah terlalu merajalela di dunia kita. Dan saat ini kita akan berbicara mengenai 3 hal di dalam bagian ini. Ketika terang itu bercahaya, terang Kristus, bercahaya untuk menyatakan penglihatan bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan berdasarkan Yesaya pasal yang ke-9. Kita juga akan melihat bahwa terang Kristus bercahaya untuk memberikan pengharapan, bukan saja penglihatan tetapi pengharapan bagi mereka yang terjerumus di dalam kekelaman. Dan yang ketiga, kita akan melihat bahwa terang Kristus bercahaya untuk memastikan keselamatan bagi mereka yang selalu mengalami kekalahan. Mari kita melihat apa yang dimaksud ketika Tuhan menyatakan melalui firman Tuhan, menyatakan penglihatan bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ayat 1 mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang bercahaya. Untuk memahami konteks ini kita harus mengetahui sejarah pada waktu Nabi Yesaya menuliskan firman Tuhan ini. Sejarah mencatat bahwa pada waktu itu Ahaz yang menjadi raja, dan pada saat itu Anda sudah mengetahui bahwa kerajaan Israel yang tadinya Israel terbagi 2, Israel dan Yehuda, kerajaan utara dan kerajaan yang selatan. Pada saat peristiwa ini terjadi, saudara mereka kerajaan Israel bersekutu dengan Raja Aram menyerang Yehuda. Bayangkan, kerajaan Israel bersekutu dengan musuh mereka Aram dan kemudian mereka memerangi Yehuda. Sehingga ada situasi yang begitu terpuruk, situasi yang begitu kelam, situasi yang begitu gelap bagi mereka. Dan sulit untuk bagi kita membayangkan situasinya saat ini ketika kita tidak tahu apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Tapi bayangkan bahwa saudara Anda bersama dengan orang lain memerangi Anda. Bayangkan. Itulah yang dialami oleh Yehuda pada waktu itu. Sehingga ketika Nabi Yesaya berkata kepada mereka, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Dan bukan saja karena masalah politik yang mereka hadapi saat itu, tetapi kalau Anda membaca kitab Yesaya, Anda membaca kitab Yeremia, Anda akan melihat bahwa bangsa Israel sudah semakin jatuh terjerumus ke dalam dosa, dan mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah Israel, kepada Allah Yehova, dan mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang sungguh amat keji.
Mereka meniru kehidupan dari bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Tidak ada di dalam sejarah Israel yang mengajarkan bahwa mereka harus mempersembahkan anak sebagai korban bakaran. Tetapi karena mereka melihat tetangga-tetangga mereka, bangsa-bangsa yang lain melakukan hal yang sama. Dan mereka meniru hal tersebut. Ada kegelapan yang luar biasa yang sedang melanda bukan saja bangsa kita. Tetapi ada kegelapan yang luar biasa yang sedang melanda dunia kita. Dan kegelapan ini yang membuat hati Allah sedih. Kegelapan ini yang membuat hati Allah pedih. Kegelapan ini yang membuat hati Allah pilu sehingga dia mengirim anaknya yang tunggal untuk datang dan memberikan pengharapan kepada mereka. Di dalam percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, pasal yang ketiga, Anda masih ingat itu? Pasal yang ketiga di dalam kitab Yohanes, ada percakapan yang kemudian di dalam ayat yang ke-16 Anda tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Anda hafalkan ayat itu, tapi Anda harus tahu bahwa berita indahnya tidak titik sampai di ayat 16. Ayat 17, ayat 18, ayat 19 adalah hal-hal yang luar biasa. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Dia berkata kepada Nikodemus yang datang pada waktu malam, dia berkata, terang itu telah datang ke dalam dunia. Dan Nikodemus tentu saja masih belum dapat memahami sungguh-sungguh apa yang dimaksudkan oleh Yesus itu. Tetapi ada berita baik. Nikodemus akhirnya dapat memahami apa yang dikatakan Yesus, tetapi lebih dari Nikodemus, sekarang kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh Yesaya, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dinyatakan oleh kitab Yohanes, karena kita tahu bahwa terang tersebut telah bercahaya dan terang tersebut sudah datang, dan kita mengucap syukur bahwa malam hari ini sebagian besar kita, saya yakin Anda sudah diselamatkan dan Anda sudah menerima terang tersebut, menikmati terang tersebut. Terang tersebut bukan saja memberikan penglihatan bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan, tetapi memberikan pengharapan bagi mereka yang terjerumus di dalam kekelaman. Sebab kuk yang menekannya di dalam ayat yang ketiga, dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Pada waktu Daud menjadi raja, pada waktu Salomo menjadi raja, bangsa Israel mengalami kejayaan yang luar biasa. Mereka mengalahkan musuh mereka takut, dan sebagian besar wilayah itu dikuasai oleh Israel. Tetapi ketika mereka kemudian jatuh ke dalam dosa, ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka kemudian diserahkan kepada bangsa-bangsa yang lain, sehingga ketika Anda membayangkan kuk yang menekan dan gandar yang menekan bahunya, mereka memahami ketika Asyur datang dan mengalahkan mereka, ketika mereka mulai takut kepada bangsa-bangsa yang lain, ketika Mesir pun datang dan mengalahkan mereka, dan mereka tahu betapa pedihnya hidup di dalam penjajahan. Ketika Anda terus membaca kitab Yesaya dan Yeremia dan kemudian melihat bahwa mereka kemudian dibuang ke Babel, mereka tahu apa artinya hidup di dalam penjajahan. Sebagian besar kita di sini, saya yakin tidak ada yang mengalami penjajahan pada waktu Belanda dan Jepang pada saat itu berkuasa. Tapi kita tahu dari cerita, dari sejarah, kita tahu ada kehidupan yang begitu parah yang dialami ketika bangsa-bangsa tersebut menjajah Indonesia. Ada beban, ada penderitaan, ada perbudakan yang dilakukan. Kita tidak dapat memahami, kita hanya membaca. Tetapi kalau Anda hidup di dalam pada waktu itu, Anda tahu ada beban yang luar biasa, ada penderitaan yang luar biasa, sehingga mereka terjerumus di dalam, saya katakan, kekelaman. Nah, yang Tuhan prihatinkan di dalam suratnya ketika Yesaya dan Yeremia bernubuat adalah bukan saja mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah Israel, tetapi mereka menindas orang-orang sesama mereka. Mereka memperbudak bangsa-bangsa Yahudi juga. Itu sebabnya di dalam satu bagian Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk menghapuskan perbudakan sesama bangsa mereka. Ada ketidakadilan, ada ketidakadilan yang dilakukan oleh orang Israel terhadap orang Israel, dan Tuhan tidak senang. Anda tahu bahwa ada orang-orang yang hidup di dalam kekelaman, dan saya pakai istilah terjerumus di dalam kekelaman karena kesalahan orang lain, dan terang itu datang, saya katakan sekali lagi, untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang hidup, yang terjerumus di dalam kekelaman. Saya tidak tahu pergumulan Anda saat ini.
Tetapi mungkin Anda ada di dalam ruangan ini dan Anda sedang hidup di dalam keterjerumusan Anda akan dosa. Mungkin di dalam ruangan ini Anda yang datang Natal karena Anda ingin berkata, mungkinkah masih ada secercah harapan bagi saya, seorang pencandu narkoba. Dan malam hari ini saya katakan, di dalam Yesus ada pengharapan. Anda berkata, rumah tangga kami hancur. Dan saya ingin tahu apakah kalau saya datang merayakan Natal, apakah masih ada secercah harapan untuk saya dan suami saya, atau saya dan istri saya. Dan saya katakan, di dalam Yesus Kristus ada pengharapan bagi Anda yang sedang hidup di dalam kekelaman. Dan seberapa hancur pun pernikahan Anda ketika Anda menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memulihkan pernikahan Anda. Tuhan akan memulihkan hidup Anda. Tuhan akan memulihkan kepahitan Anda, dan Tuhan akan memberikan pengharapan yang luar biasa. Karena pengharapan yang kita miliki bukanlah pengharapan yang diharapkan oleh dunia ini, tapi pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan suatu saat nanti Dia akan turun di dalam awan-awan dan Dia akan menjemput kita dan membawa kita pulang ke surga untuk hidup bersama dengan Dia. Berita baik yang kita alami saat ini adalah berita ketika kita merayakan Natal, Advent pertama dari Yesus Kristus. Tahukah Anda ada berita yang lebih luar biasa lagi? Bahwa suatu saat nanti, bahwa Dia akan turun dari surga, Dia akan melihat kesetiaan Anda, Dia akan menjemput kita untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Dan itu adalah Advent kedua dari Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah kita. Yang luar biasa adalah ketika Yesus berkata di dalam firman Tuhan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Siapa yang suka tinggal di dalam kegelapan? Beberapa tahun yang lalu saya dan istri ada kesempatan melayani di Pulau Seram, Waipia, Bu Michael. Gelap sekali, pada waktu itu kerusuhan Ambon sedang melanda, kami melayani pengungsi-pengungsi Ambon pada waktu itu, dan lampu mati, karena kerusuhan lampu mati dan dijadwalkan hari Senin nyala, Selasa mati, Rabu nyala, jadi kita tahu. Dan suatu saat kami sedang naik beca dan itu gelap luar biasa. Gelap luar biasa sehingga satu-satunya sumber penerangan kita adalah bulan. Anda bayangkan bulan menjadi sumber terang dan kami melihat kegelapan yang luar biasa, tetapi itu adalah kegelapan alam. Dan ada kegelapan yang lebih parah lagi adalah ketika kita membiarkan orang untuk tidak mengenal terang tersebut. Yang terakhir adalah ketika kita ingin memastikan keselamatan bagi mereka yang mengalami kekalahan. Bangsa Israel hidup di dalam kekalahan demi kekalahan. Bangsa Israel hidup di dalam kekalahan dari bangsa yang satu dan kemudian mereka akhirnya dibawa kepada perbudakan di Babel selama 70 tahun. Tetapi yang kita maksudkan pada malam hari ini adalah kekalahan secara moral, kekalahan secara rohani. Mereka yang tidak tahu bahwa ada kemenangan bagi mereka yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kemudian Yesaya berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ada berita baik bagi mereka yang menanti-nantikan Mesias. Ada berita baik bagi mereka, orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu yang sedang menantikan siapa yang akan datang kembali, yang akan memulihkan kerajaan seperti pada waktu Daud berkuasa pada waktu itu. Dan Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya bahwa ada kemenangan. Dan kalau saat ini Anda sedang hidup, jatuh bangun di dalam dosa, dan saya akan berkata kepada Anda, ada kemenangan yang pasti akan Anda miliki, ada keselamatan yang pasti akan Anda dapatkan. Dan ketika Yesus berkata kepada orang banyak, Anda tahu kitab Yohanes adalah kitab yang luar biasa ketika Yesus berkata, aku adalah air hidup, aku adalah roti hidup, aku adalah gembala yang baik. Dan suatu saat di dalam pasal yang ke-8 ayat 12 dia berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia, tidak ada guru besar siapapun, tidak ada pemimpin agama siapapun, tidak ada nabi siapapun, tidak ada imam siapapun, tidak ada pemimpin tokoh agama siapapun yang pernah berkata, akulah terang dunia.
Dan dia adalah terang dunia. Dan itu sebabnya saat ini ada berita baik bagi Anda yang belum memiliki keselamatan tersebut. Malam hari ini ketika Anda datang dan mungkin Anda diundang oleh Pak Pendeta Irwanto. Anda datang dan mungkin Anda diundang oleh orang gereja untuk merayakan Natal bersama-sama. Tetapi Anda tidak tahu apa sebenarnya yang sedang dirayakan oleh orang-orang ini. Yang dirayakan oleh orang-orang ini bukanlah sekedar pohon Natal. Dan pohon Natal kita dapat merayakan Natal tanpa pohon Natal. Kita dapat merayakan Natal tanpa makanan yang enak, walaupun nanti kita harus makan makanan yang enak juga. Tetapi kita merayakan Natal karena ada kepastian keselamatan. Dan inilah iman di dalam Yesus Kristus. Bahwa pengharapan kita bukanlah mungkin kita akan diselamatkan. Atau mudah-mudahan kita akan diselamatkan. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan bagi mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tahukah Anda bahwa selalu ada pengharapan? Pak GM pernah tinggal di Amerika dan orang-orang Amerika selalu merayakan Thanksgiving sebelum Natal, akhir bulan November. Perayaan yang besar. Setelah Natal adalah Thanksgiving yang mereka rayakan. Tapi banyak orang tidak tahu ada sejarah yang luar biasa di balik semua perayaan Thanksgiving tersebut. Seorang suku Indian asli dari suku Patuxet, tulisannya Patuxet, melihat ketika ada kapal-kapal Inggris mulai sampai ke daerah Amerika pada waktu itu, dan dia dengan sukacita datang menghampiri orang-orang kulit putih ini, tetapi kenyataannya mereka menangkap dia, menculik dia, dan membawa dia ke Inggris. Di Inggris dia dipertontonkan karena orang-orang Inggris tidak pernah melihat orang suku Indian yang kulitnya merah. Tapi yang baiknya adalah orang ini kemudian diajarkan, anak muda ini diajarkan bahasa Inggris, dan kemudian karena keahliannya dia kemudian diajar untuk menjadi penterjemah dan lain sebagainya untuk keperluan perdagangan mereka. Well, kemudian dibawa kembali ke tempat kelahirannya di pesisir timur dari Amerika Serikat. Dan kemudian ketika dia bersama dengan teman-temannya melihat lagi ada kapal yang lain datang dan mereka menyambut dengan sukacita, ternyata itu adalah orang-orang Spanyol, penjajah-penjajah Spanyol yang juga datang dan membawa dia, menjadikan dia budak. Well, dia terkejut juga ketika sampai di sana, dia mengalami kekerasan demi kekerasan, hidup di dalam perbudakan, sakit, dan kemudian ada seorang Romo yang memperkenalkan dia kepada Kristus dan dia percaya kepada Yesus Kristus. Cerita nyata. Dia dibawa kembali, dia akhirnya bisa melarikan diri dan kembali ke Massachusetts di pesisir timur di Amerika Serikat. Dan di situ untuk ketiga kalinya dia melihat lagi ada kapal dari Inggris yang datang. Di lambung besar sebelah kirinya ada tulisan Mayflower. Dan ketika dia datang ke pinggir pantai tersebut, dia melihat orang-orang mulai turun dan sebagian besar penumpang kapal tersebut mati karena perjalanan yang jauh. Ini adalah orang-orang yang meninggalkan Eropa, meninggalkan Inggris, the Pilgrims, yang meninggalkan Inggris dan mencari kehidupan baru di tanah Amerika. Dan orang ini kemudian datang, Squanto namanya. Squanto, Anda dapat Google, Squanto. Squanto datang menolong orang-orang dari Inggris tersebut, menolong orang-orang Inggris tersebut, dan karena belas kasihan, pelayanan kasih dari Squanto, orang-orang tersebut dapat bertani. Orang-orang yang melarikan diri dari Inggris tersebut dapat memiliki kehidupan yang nyata karena ada seorang suku asli India yang pernah diperbudak, yang pernah diperjualbelikan, yang pernah mengalami sakit yang parah di negeri orang, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tahu apa artinya membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan dia melayani orang-orang yang datang tersebut dengan kasih yang luar biasa. Malam hari ini, ketika kita berkata Yohanes 1 ayat 5, berkata pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan Yohanes 1, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya ingin berkata kepada Anda, bayangkan posisi Anda. Bayangkan posisi Anda sebagai penerima surat dari Injil Yohanes. Kurang lebih tahun 95 Masehi. Yang ada di dalam bayangan mereka. Ketika mereka melihat Injil Yohanes. Dan mereka melihat kalimat pertama, pada mulanya. Yang ada dalam bayangan mereka adalah kitab pertama di dalam kitab perjanjian lama mereka. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dan ketika Yohanes mengirim suratnya,
Dan mengawali dengan kata pada mulanya. In the beginning. Pada mulanya. Yang ada dalam bayangan mereka. Kitab Kejadian. Belum berhenti sampai di situ. Dan mereka berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya yakin yang ada di dalam benak mereka. Mereka mengingat kitab Yesaya. Yang berbicara, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat sinarnya. Terang Kristus bercahaya. Untuk menyatakan penglihatan bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Mungkinkah Anda itu? Yang ada di dalam ruangan ini. Yang hidup di dalam kegelapan dosa. Terang Kristus datang untuk memberikan pengharapan bagi mereka yang terjerumus di dalam kekelaman. Dan saat ini Anda membutuhkan pengharapan dari Tuhan. Ada berita baik untuk Anda. Terang tersebut memberikan pengharapan buat Anda. Dan terang Kristus datang untuk memastikan keselamatan bagi Anda yang haus, butuh, rindu akan keselamatan yang dari Tuhan. Dan terang itu datang. Saya akan menutup bahwa ketika saya naik tadi, saya menaruh sebuah center di tempat ini. Center yang mati. Center yang mati, yang seringkali menunjukkan, mungkinkah ada banyak dari kita yang sudah menerima terang, tetapi tidak menjadi terang bagi banyak orang. Ada seperti center ini yang tidak berguna, yang ditaruh padahal seharusnya Anda dapat menjadi terang bagi banyak orang. Dan malam hari ini ada dua hal. Yang pertama, kalau Anda belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, ada berita baik. Anda dapat datang kepada terang itu di tempat Anda duduk. Pada saat kita menyanyikan lagu undangan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Yang kedua, kalau Anda belum menjadi terang bagi orang lain, jadilah center ini yang menjadikan berkat bagi banyak orang. Tapi ada satu hal lagi. Jas saya agak penuh pada malam hari ini, bawa ini dan itu. Tidak ada satupun dari Anda yang tahu bahwa saya sedang menyembunyikan center yang lain di dalam jas saya. Dan center ini dari tadi saya naik, dinyalakan. Center ini memiliki cahaya. Center ini bercahaya, dinyalakan, tetapi tersembunyi di dalam kegelapan. Anda tidak melihat, tetapi ini nyala terus, tidak ada gunanya. Mungkin itu juga Anda. Memiliki terang, seharusnya bercahaya, seharusnya mempengaruhi orang lain. Tetapi dengan dua center ini, orang lain yang ada di sekitar Anda, karyawan yang ada di sekitar Anda, tetangga yang ada di sekitar Anda, anak yang ada di depan Anda, orang tua, istri atau suami yang ada di dalam rumah Anda, tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan terang tersebut. Malam hari ini, apapun situasi yang Anda hadapi, berita baik. Terang tersebut sudah bercahaya dan tidak ada kegelapan apapun yang dapat mengatasi terang tersebut. Suatu saat ketika kita sudah sampai di surga nanti, tahukah Anda tidak perlu kita ada center, tidak perlu ada lilin, dan di dalam kitab Wahyu dikatakan bahkan tidak akan ada matahari di sana karena Allah Bapa yang akan menjadi terang bagi kita di sana. Di malam hari ini, apakah Anda sudah menerima terang tersebut? Dan yang kedua, apakah terang tersebut sudah bercahaya melalui kehidupan Anda? Sehingga tetangga Anda, sehingga orang di sekitar Anda, sehingga siapapun yang melihat Anda akan berkata, ada terang di dalam orang tersebut. Ada terang di dalam orang tersebut. Dan saya mau tahu siapa sumber terang tersebut. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Engkau adalah kehidupan, Engkau adalah terang, Engkau adalah kasih, Engkau adalah pengharapan. Dan kami boleh memiliki iman yang luar biasa di dalam Yesus Kristus.
Iman yang luar biasa itu. Dan kami berdoa malam hari ini mungkin ada 1-2 orang di dalam ruangan ini yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mau memastikan keselamatan mereka. Mereka mau memastikan kekekalan. Ketika mereka mati nanti. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, ketika Anda menutup mata Anda, ketika semua kepala ditutup, saya tidak akan berlama-lama. Tapi sebagai hamba Tuhan, tidak akan pernah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa memberikan kesempatan bagi Anda untuk memberikan respon kepada firman Tuhan. Malam hari ini, kalau Anda belum memiliki Yesus, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda ketika Anda mati nanti. Maukah Anda cukup mengangkat tangan Anda? Cukup mengangkat tangan Anda di tempat Anda duduk. Dan katakan, saya mau terima Yesus. Untuk pertama kalinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tidak tahu bahwa makna Natal adalah terang dan terang itu sudah bercahaya. Dan saya mau menerima terang tersebut. Tempat. Hanya saya yang akan melihat ketika tangan Anda diangkat dan saya akan mendoakan Anda. Menandakan, Tuhan saya mau terima Yesus. Saya tidak akan berlama-lama 1 menit. Kalau Anda belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Anda mau mengangkat tangan Anda berkata, saya mau terima Yesus. Saya hidup di dalam kegelapan. Saya hidup di dalam dosa. Saya hidup di dalam kecanduan. Saya hidup di dalam semua yang buruk. Dan malam hari ini saya mau terima Yesus. Saya mau buang dosa tersebut. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Angkat tangan Anda dan puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Ada berita baik. Anda angkat tangan Anda dan Tuhan akan turun tangan memegang Anda, menjamah Anda, menyelamatkan Anda, dan memastikan kehidupan kekal Anda bersama dengan Bapa di surga. Bapa, Engkau melihat tangannya yang terangkat, silakan. Jika Engkau masih mau mengangkat tangan Anda, Engkau melihat tangannya yang terangkat dan hamba menyerahkan penyerahan mereka Tuhan Yesus. Yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Yang mau keluar dari kegelapan mereka, keterjerumusan mereka. Hamba berdoa Tuhan Yesus tolong mereka. Bahwa mereka dapat memiliki kepastian, pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Dan itu merupakan alasan. Alasan kau datang. We were the reasons. Kami adalah alasan Tuhan. Bahwa engkau datang, engkau lahir. Dan engkau mati di Golgota. Dan biarlah tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan Yesus akan memastikan keselamatan mereka ketika mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Selamatkan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan memuliakan Allah Bapa.
kita akan berdiri bersama-sama bagaikan pelita yang menyala. Bagaikan pelita Yang menyala di tengah kegelapan dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga. Kita masih berdiri bersama-sama. Kita boleh bersyukur bersama-sama oleh karena terang yang sudah bercahaya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Apa yang sedang kita rasakan pada kesempatan malam hari ini? Di saat terang yang sudah bercahaya, di saat mungkin kita ada di dalam kegelapan, Dia datang untuk memberikan cahaya. Saatnya saudara juga boleh menjadi cahaya-cahaya Kristus. Kita akan bersama-sama menyalakan lilin kita. Kita akan nyanyikan bersama-sama sebagai ungkapan syukur kita. Oh Holy Night. Biarlah cahaya lilin yang menerangi kita. Kita bersama-sama boleh memancarkan cahaya di saat kita pulang dari tempat ini. Sungguh-sungguh lilin ini Kristus yang lahir dalam kehidupan kita. Kita boleh keluar di tengah-tengah kegelapan, menjadi cahaya di dalam kegelapan, menjadi pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah respon firman Tuhan hari ini melakukan kita, dan biarlah lilin yang terus memancar ini akan terus memancar kemanapun saudara pergi. Selamanya
hidup malaikat, yang mari sembah, mari sembah dengan hidup malaikat, yang Inilah kami Tuhan. Terkadang kami ada di dalam kegelapan. Kami penuh dengan noda dan dosa. Tetapi saat terang Yesus Kristus sudah datang dalam kehidupan kami, kami diberikan terang Kristus. Dan biarlah terang itu terus bercahaya di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami meyakini bahwa Engkau yang lahir, yang menjadi juru selamat kami secara pribadi, yang akan terus menyelamatkan kehidupan kami. Sehingga di saat kami ada di dunia ini, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami terus seperti lilin yang menyala, bercahaya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pesan Natal telah diberitakan. Dan biarlah melalui panggilan Tuhan hari ini, terang yang sudah bercahaya itu akan menjadikan kehidupan kami terus bercahaya sampai kapanpun. Sampai Engkau kembali kedua kalinya menjemput kami Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bercahaya bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh dapat menyelesaikan ibadah syukur kami atas kelahiran-Mu. Saatnya kami kembali dari tempat ini Tuhan. Biarlah berkat Natal yang sudah kami nikmati hari ini akan terus menjadi berkat yang terbaik. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat. Bagi Taman Safari Indonesia, bagi lingkungan di mana kami tinggal, bagi keluarga, bagi sahabat, bagi kerabat, bagi famili, bahkan bagi orang-orang yang kami temui, kami menyaksikan Kristus bercahaya terus di dalam kehidupan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya Engkau memberkati kami karena Engkau adalah Immanuel yang menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel.
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi sebelum meninggalkan tempat ini. Selamat malam, terima kasih atas kehadirannya. Safari Park Baptist Fellowship mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.